Nah, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nasya Anandita Putri dari kelas 10 RPLA, tepatnya dari SMK Negeri 1 Cimahi. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait tugas akhir saya yang menggunakan APC NetBeans IDE 16, yaitu yang berbasis GUI. Jadi ada desainnya gitu. Nah, jadi di sini tuh judul tugas akhir saya yaitu pembelian buku periodik unsur dan buku kimia. Nah, jadi di sini tuh bakalan ada 6 layar atau 6 frame yang Nasya buat. Nah, frame pertamanya itu ada layar home. Nah, di situ ada welcome. Nah, di sini tuh bakalan ada disuruh isi nama dan alamat, dan itu wajib diisi. Nah, di sini tuh apabila kita memencet tombol next maka akan langsung ke layar selanjutnya. Jadi nanti itu ngodingnya itu atau memasukkan kode-kodenya itu di tombol next ini. Nah, tulisan-tulisan ini tersendiri itu menggunakan label. Nah, kalau misalnya ini yang putih-putih kotak ini tuh menggunakan text field. Jadi di sini tuh kita bisa masukkan nama dan alamat. Nah, itu kalau misalnya kita nggak mengisi antara salah satu atau keduanya dan langsung memencet tombol next, maka otomatis bakalan ada peringatan yang muncul. Nah, jadi kita coba lihat aja codingnya tuh apa. Nah, jadi di sini tuh bakalan ada if else yang buat memunculkan message kalau misalnya si namanya itu sama alamatnya itu nggak diisi. Nah, di situ menggunakan if else. Jadi apabila teks namanya itu gak diisi atau kosong, atau teks alamatnya itu gak diisi atau kosong, nanti tuh bakalan muncul si show message-nya itu, yaitu nanti bakal ada tulisan data harus lengkap kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah lengkap bakalan otomatis langsung ke layar selanjutnya, yaitu layar buku 1. Nah, di sini tuh Nasya menambahkan objek buat mindah antara layar pertama sama layar kedua. Nah, di sini tuh buku 1 tuh frame selanjutnya yang mau dilanjutkan, lalu objeknya yaitu pilih sama dengan new. Di sini itu frame selanjutnya lagi, lalu object dot set visible true gitu. Nanti layar ini bakalan dispose tuh kayak hilang gitu, dihilangin langsung ke frame selanjutnya. Nah, di sini Nasya bakal mau mengirim isi si teks nama sama teks alamatnya itu ke frame lainnya. Jadi di seatas codingan next ini Nasya menggunakan public static buat mengirim antara data dari dari layar pertama ke layar ke selanjutnya kayak gitu. Lalu ini adalah desain dari layar kedua. Nah, desain layar kedua sampai layar keempat itu merupakan menu-menu buku yang bakalan dijual. Jadi Nasya bakalan ada 6 buku yang bakalan dijual, yaitu untuk layar pertama itu ada kimia dasar jilid 1-2, lalu di layar kedua itu ada yang jilid ketiga sama tabel periodik unsur, dan yang ketiganya itu ada the periodic table book dan the element book. Nah, di sini tuh bakalan ada deskripsi dari si bukunya, yaitu harga, merek, sama tahun terbit. Nah, kayak gitu. Nah, di sini tuh Nasya cuma ngasih kode next dan back. Nah, kalau misalnya next itu untuk melanjutkan ke frame selanjutnya, apabila yang back itu bakalan
kayak memunculkan frame sebelumnya kayak gitu. Kalau misalnya habis dari layar buku ketiga, bakalan langsung ke layar buku utama, layar utama. Nah, layar utamanya tuh kayak gini. Di sini kita bisa milih menu. Nah, milih menunya ini tuh jadi kita bisa memilih mau buku mana yang mau dibeli. Nah, di sini Nasya buat masukin gambarnya itu menggunakan label ini. Nanti tuh diimport melalui icon gitu. Jadi nge-importnya itu pakai icon di label di propertiesnya. Lalu di sini buat milihnya itu menggunakan radio button ini atau menu item. Nah, di sini yang ini. Nah, di sini tuh karena Nasya cuman buatnya itu milihnya cuma salah satu buku, jadi bukan bisa milih lebih dari satu. Jadi di sini tuh sistemnya itu milihnya cuma satu buku, bukan lebih dari satu buku. Makanya Nasya buat nyatuin antara pilihan-pilihannya itu menggunakan button group. Jadi si pilihan-pilihan yang ini tuh bakalan satu jadi nyatu di suatu grup gitu, namanya grup button group. Nah, di sini tuh jadi kita cuma bisa milih antara misalnya ini atau ini atau ini atau yang lainnya. Jadi kalau misalnya kita milih satu, yang lainnya itu apabila dipencet yang sebelumnya tuh nggak bakalan kepilih lagi. Jadi kayak cuman kepilih secara pas diklik doang gitu. Jadi kayak cuma satu. Nah, jadi untuk nextnya juga. Nah, kalau di sini beda karena di layar selanjutnya itu bakalan ada kasir, kayak misalnya ada pembelian, harganya berapa, totalnya berapa. Jadi Nasya nge-loadingnya itu atau masukkan kode-kodenya itu di tombol next yang ini. Nah, di sini ada mendeklarasikan dulu terkait harga, merek, dan di sini juga ada pembuat objek lagi untuk mentransfer data juga. Nah, di sini ada if else. Nah, apabila misalnya tadi tuh yang teks buku 1 itu dipencet, harganya itu di dalamnya itu ada harga sama mereknya. Nah, harganya itu 40.000 dan mereknya itu kimia dasar jilid 1. Jadi nanti otomatis si harga ini tuh masuk ke sini. Nah, kan ini pertamanya harganya 0. Nah, apabila si teks buku satunya itu dipencet, otomatis harga ini tuh bakalan keisi sama 40.000. Nah, sedangkan mereknya tuh bakalan keisi sama buku sendiri yang dipencetnya itu. Nah, lalu ini untuk men-set terkait pentransferan data dari sini, data dari frame layar utama ke frame selanjutnya. Di sini tuh menggunakan objek set bukunya itu yang ada di layar pembelian. Jadi nanti tuh di layar pembelian bakalan di paling bawahnya tuh bakalan ada void atau fungsi yang buat kayak buat menyatukan data, kayak buat mentransfer datanya itu menggunakan, kalau misalnya di layar yang mau dikirimnya itu menggunakan ini kayak gini. Jadi objek.set-nya itu set apa. Terus di sini tuh bakalan mau data apa yang ditransfer. Jadi nanti tuh kita bisa nulis misalnya Nasya mau mentransfer merek sama harga. Nah, jadi di sini tulisnya merek dan harga kayak gitu. Lalu sama ada ini buat ngelanjutin ke frame selanjutnya dan mengclose layar yang ini. Nah, lalu pada layar pembelian atau layar terakhir yaitu ini kasir. Jadi di sini tuh bakal ada nama, alamat, nama buku, harga, jumlah buku,
subtotal, member, diskon, bayar, dan kembalian. Lalu ada cetak struk. Nah, di sini tuh apabila yang frame sebelumnya itu dipencet tombol next, maka otomatis si nama, alamat, nama buku, dan harga itu otomatis muncul dikarenakan kayak ada transfer data gitu lah yang tadi. Nah, jadi yang nama alamatnya itu transfer data di halaman yang pertama, yang paling awal. Nah, kalau misalnya nama buku dan harganya itu yang layar sebelumnya. Nah, otomatis nanti ini tuh gak bakalan bisa diisi sama kita sendiri karena di ini kan apa sih namanya, di kayak biar gak bisa diedit gitu. Jadi di sini tuh langsung kita bisa milih mau berapa bukunya. Nanti bakalan next buat apabila tahu total subtotalnya itu berapa. Nah, cara tahu selanjutnya itu cara tahu subtotalnya itu menggunakan tombol next. Nah, jadi di sini tuh ngoding untuk mencari subtotalnya itu di tombol next yang bayar ini. Nah, jadi nanti ada kembalian mana ini. Nah, karena jumlahnya itu harus berupa angka, berarti kan harusnya integer. Nah, sedangkan di dalam teksnya ini tuh masih berupa string. Jadi di sini tuh ubah dulu si jumlah ini tuh jadi integer. Jadi objek sama dengan integer dot parse integer, yang dalam ini teks yang jumlahin ini tuh bakalan diganti jadi integer bukan string biar bisa dioperasikan untuk mencari subtotal. Nah, karena subtotalnya ini bakalan dipakai buat selanjutnya, jadi deklarasi subtotalnya itu di atas di public bukan di private, di belah sini. Nah, ini di public class ini. Jadi di sini tuh ada integer harga sama integer subtotal. Di sini juga ada total buat menghitung si totalnya itu. Jadi karena untuk menghitung subtotal dan totalnya itu sama si harganya itu harus mengambil data, kayak mengambil data dari si kelas yang private gitu. Makanya si subtotal sama total dan harganya itu dikepublikin biar bisa digunakan sama kelas-kelas lainnya kayak gitu. Nah, selanjutnya itu nanti si subtotal otomatis bakalan muncul. Lalu ditanya apakah punya member atau tidak. Nah, kalau misalnya ya pencet iya, kalau misalnya tidak pencet tidak. Nanti tuh bakalan next dan langsung bakalan ada diskon sama total otomatis. Nah, jadi karena kita kalau misalnya kita pencet member atau punya membernya itu, si diskonnya itu bakalan otomatis muncul 10.000. Jadi karena potongan harga 10.000, jadi subtotalnya itu dikurang sama 10.000 kayak gitu. Kalau misalnya bukan member ya 0 diskonnya. Nah, habis itu untuk mencari totalnya itu yang subtotal dikurang diskon. Nah, karena subtotal yang di sini tuh yang di atas itu masih string isinya. Mana hilang? Nah, di bawah ini. Jadi di sini tuh dipakai buat integer, ditulis integer, jadi subtotalnya itu integer. Terus dikurang diskon, lalu dimasukkan deh si total ini tuh dimasukin ke teks yang total gitu. Lalu selanjutnya itu untuk membayar. Nah, bayarnya ini tuh kita input sendiri, jadi kita mau bayar berapa. Nah, di sini tombol next-nya itu untuk menghitung si kembalian. Nah, di sini tuh bakalan ada kembalian 1, ini tuh objeknya atau kayak apa ya? Itu pokoknya. Terus di sini ada bayar 1. Nah, bayar 1 tuh disebutnya isi dari si bayar gitu.
Nah, jadi di sini tuh kembalian 1 yang ini sama dengan bayar 1 dikurang total. Jadi harga bayar yang kita masukkan dikurang sama total belanjaan. Nanti tuh isi dari kembalian satunya ini tuh bakalan di set atau dimasukin ke dalam teks kembalian, teks yang ini. Nah, ini juga otomatis bakalan keisi. Nah, lalu untuk mencetak struk sendiri itu menggunakan ini teks area. Di sini tuh apabila mau mencetak struk nanti otomatis bakal ada struk di sininya. Nah, caranya itu kayak gimana? Biar ada struknya kayak gitu otomatis. Nah, di sini tuh jadi di sini tuh nama teks areanya itu struk. Nanti tuh set teks dalam kurung. Nah, ini tuh buat kayak garis-garis gitu kayak awalan si struknya. Nah, ini awalan struknya. Lalu di sini ada date object sama dengan new date. Nah, yang ini tuh buat nampilin tanggal sama jam yang kita. Jadi kayak kita tuh waktu buat bikin struknya itu kapan, jadi ada kayak waktunya gitu loh, rincian waktunya ada pas bikin struknya. Jadi pas kita belinya itu ada rincian waktunya gitu. Nah, terus di sini tuh nanti bakalan ada otomatis ada nama, alamat, nama buku, harga, jumlah beli, subtotal, diskon, total, bayar, dan kembalian. Nah, nanti tuh otomatis data-data yang ada di sini yang ini tuh bakalan ditampilin di sini yang di struknya. Jadi si teks area, si struk ini set teks, terus menampilkan teks, terus struk get teks. Nah, di sini tuh kita mau nampilin apa aja yang di struknya itu. Nah, di sini Nasya mau nampilin tadi waktu, terus nama, alamat, nama buku yang kayak gitu. Lalu sama dengan, nah di sini tuh isinya tuh otomatis bakalan muncul data-data yang ada di teks-teks sebelumnya yang kasir ini gitu. Nah, gitu. Kita langsung aja ya demo kayak gimana cara berjalannya aplikasi ini. Cobain. Nah, jadi ini tampilan awalnya. Nah, sini tuh kita bakalan ngisi namanya Nasya. Nah, misalnya nih alamatnya itu nggak keisi, nanti pas di next tuh bakalan otomatis muncul data harus lengkap. Oke. Jadi kalau misalnya datanya itu gak lengkap atau ada salah satu dari antara nama atau alamat atau bahkan keduanya itu gak diisi, nanti bakalan ada otomatis kayak peringatan gitu. Jadi itu wajib diisi. Nah, kalau misalnya udah diisi nih, misalnya Cimahi, otomatis bakal lanjut ke frame selanjutnya. Nah, di sini kita bisa baca-baca nih kayak ini ada buku apa aja, di next. Nah, kalau misalnya mau lihat lagi bisa di back gitu, mau lihat kayak gini, harganya berapa, kayak gini, kayak ngecek lagi buat nanti selanjutnya bakal ada pilih menu yang ini. Nah, jadi gini nih, kita hanya bisa mencet salah satu saja tuh seperti ini. Jadi kita gak bisa milih. Misalnya nih saya mau beli buku The Periodic Table sama The Element Table. Nah, gak bisa soalnya Nasya disatuin si grupnya itu pakai menggunakan button group. Jadi cuman bisa milih satu buku saja. Nah, kita cobain aja yang The Element Table di next. Nah, otomatis ini bakalan muncul. Jadi data yang dari frame sebelumnya itu di transfer untuk di set ke dalam ini teks yang ini gitu. Nah, misalnya mau beli 2 bukunya di next, otomatis subtotal itu bakalan muncul, yaitu
jumlah buku dikali harga bukunya. Nah, punya member atau tidak, misalkan punya deh, di next tuh otomatis diskonnya tuh adalah 10.000, dan nanti tuh totalnya itu si subtotal dikurang diskonnya itu. Jika tidak punya member bakal otomatis jadi 0 dan harganya tuh sama kayak subtotal. Nah, terus bayar nih, misalnya bayarnya berapa ya, 1 juta. Nah, pas 1 juta ya, terus di next, nah kembali tuh 400.000. Nah, lalu mau cetak struk atau tidak, misalnya dicetak nih, nah otomatis kayak gini struknya itu. Nah, nanti itu tampilannya tuh kayak begini, ada bisa digeser karena ini tuh kekecilan jadi memanjang gini. Nah, di situ otomatis bakalan ada nih, berarti Nasya melakukan pembayaran itu hari Minggu, bulan Juni, tanggal 2 jam 7:49 WIB 2024 gitu. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang secara tidak sengaja saya lakukan. Mohon maaf juga apabila ada penjelasan yang kurang jelas atau kurang dimengerti, karena yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahannya itu dari saya sendiri. Jadi saya tutup dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.